Nah, kalau kita decouple, sewaktu-waktu kita panggil gitu servis itu dan kemudian kita putus hubungan dengan servis itu. Nah, bisnis proses itu perlu didecompose into discrete. Jadi yang di sini tuh ya harusnya dipisah-pisah ya sebaiknya. Ini tuh dipisah-pisah ya sehingga lebih mudah memanage-nya gitu ya dan lebih reusable. Keuntungan kita menggunakan SOA ya pertama ini business agility ya. Jadi kita cukup mencari servis-servis yang sesuai dengan kebutuhan kita, akses untuk keperluan bisnis kita tanpa harus membeli software ERP atau membeli atau membangun software dari awal sehingga mempercepat kelincahan sebuah bisnis kita ya. Dan yang paling penting ini menghapus hambatan atau dinding pemisah antara bisnis kita dengan partner ya. Jadi partner bisa mengakses aplikasi kita ya, kita pun bisa mengakses aplikasi milik partner. Ya, kayak tadi ya, kalau misalnya travel agent itu adalah sebuah perusahaan, maka travel agent itu bisa mengakses informasi yang ada di Garuda, ada yang di Citylink, ada yang di Sriwijaya, ada yang di AirAsia, ada yang di Lion Air, gitu ya. Nah, itu bisa mengakses data tersebut gitu ya, oleh travel agent. Tentu karena aplikasinya terpisah, jadi lebih mudah untuk memaintain IT sistemnya ya. Apalagi dengan konsep ini, decouple ini ya. Jadi ya kita tidak terlalu terikat dengan sistem sebelah sana, sehingga ya lebih mudah kita memaintain. Karena ketergantungannya tidak terlalu tinggi, gitu ya. Dependensinya tidak terlalu tinggi. Nah, bagaimana kita mengadopsi SOA? Nah, SOA itu fokus dulu ke konten, gitu ya. Apa sih informasi yang ingin diperoleh? Nah, itu bukan lagi mikir teknologi, gitu ya. Teknologi itu nanti belakangan, ya. Jangan dulu berpikirkan API. API apa ini, gitu ya. Jadi fokus dulu ke konten. Artinya apa? Data dan informasi apa? Data, kemudian proses bisnis proses ya. Itu dulu. Bagaimana itu data mengalir dan bagaimana data itu dipertukarkan dalam sebuah bisnis proses. Jadi Anda perlu belajar bisnis proses dulu. Ya. Baru nanti berbicara teknologi. Jadi di sini SI-nya. Beda sama IF. Kalau IF itu mikirnya tadi teknologi. API apa nih? Saya yang akses ke payment gateway. Itu pakai API apa? Nah, itu orang IF mikirnya gitu. Kalau kita jangan ke situ dulu. Di mana posisi payment gateway dalam proses bisnis kita? Nah, itu yang harus kita identifikasi ya. Jadi kita holistik mikirnya. Dari hulu sampai ke hilir. Dari start sampai ke end dalam sebuah proses. Kemudian bisa top down and bottom up approach. Nah, tadi top down itu mulainya dari proses bisnis dulu. Nah, ini. Berbicaranya dari bisnis proses. Ya, top down itu namanya. Kalau bottom up, nah, berbicaranya dari service dulu. Bikin service dulu, saya punya service nih, terserah mau dipakai atau tidak misalnya ya. Nah, service ini bisa saya akses gitu ya, pakai metodenya A, metode B diakses dari luar. Itu namanya service ya. Atau bisa kombinasi dua-duanya. Nah, ini bisa saling berkombinasi. Kadang service jalan, bisnis proses pun jalan paralel ya. Jadi segala sesuatu tuh
perspektifnya adalah service. Pokoknya ada algoritma atau ada fungsi disebut service. Ya, namanya service. Ya, segala sesuatunya disebut service. Sehingga mengubah cara memanage software lifecycle. Ya. Jadi diperlukan dukungan dari semua level organisasi. Karena kan ini melibatkan tadi fungsi-fungsi di organisasi. Ada layanan apa saja di organisasi itu yang dipublish sebagai web service. Oleh sebab itu, karena perlu banyak level organisasi yang terlibat, baik internal maupun eksternal, ya perlu ini tata kelola ya, ujung-ujungnya ke situ. Jadi makanya di sini ada dua kakak ya, yang satu cybernetics, lebih ke arah ke technical, yang satunya lagi ACE ya, lebih ke berbicara tentang tata kelola. Nah ini ya tadi pendekatannya top down itu dari bisnis dulu ya, dari proses bisnisnya dulu diidentifikasi. Kalau bottom up dari teknik dulu, dari service ya, dari service tadi dari bawah, dari coding dulu. Kemudian ada middle out nih, ini gabungan antara top down sama bottom up. Gitu ya. Oke, bagaimana merancang service oriented atau software berorientasi service ya? Yang pertama, service di dalam SOA. Service di dalam SOA itu seharusnya menyediakan nilai bisnis, mendukung proses bisnis. Ya, jangan sampai mengintegrasikan aplikasi tapi tidak ada nilai bisnisnya, tidak membantu proses bisnis. Jangan sampai seperti itu. Jadi benar-benar harus terintegrasi dalam level proses ya. Kemudian hide implementation details ya, sembunyikan implementasi. Kalau Anda belajar interface kemarin di Java ya, ada interface. Nah, interface ini kan isinya metode-metode nih. Ya, ada metode apa, metode B, metode A, yang semuanya abstrak ya. Nah, ada implementation detail. Nah, ini konsep ini dipakai dalam web service. Nah, di sini misalnya implementation-nya, implementation kelasnya ya. Misalnya di sini ada metode A, ada metode B. Nah, ininya disembunyikan, kita nggak peduli. Yang penting ininya yang dipublish keluar. Interface-nya yang dipublish keluar. Sehingga orang lain tuh cukup aksesnya lewat interface. Ada klien di sini misalnya, aplikasi klien akses ke sana. Gitu ya. Ininya kita nggak tahu. Nah, ini namanya menyembunyikan implementasi details ini. Ya, seperti Anda ngetik keyboard ya, kan kita nggak perlu tahu dalamannya keyboard, komponennya seperti apa. Nah, itu keyboard itu adalah interface. Begitu juga mouse. Dalamannya mouse kita nggak tahu ya. Yang kita tahu adalah tombol kiri, kanan, dan tengah gitu ya, atau roll yang ada di tengah. Nah, seharusnya ini be autonomous ya. Autonomous itu apa? Ya, tidak ada intervensi manusia ya. Jadi prosesnya otomatis dan dia bisa mutusin sendiri gitu. Autonomous. Tapi ini lebih canggih sih, autonomous ini lebih ke intelligent system nantinya ya. Nah, ini ada mata kuliah pengembangan sistem cerdas. Kebetulan saya sendiri juga yang ngajar ya. Nah, ini intelligent system ini kita akan berbicara tentang autonomous system dengan konsep multi-agent. Jadi kalau berbicara autonomous itu namanya nanti multi-agent. Tapi ini di luar cakupan mata kuliah ini. Jadi autonomous itu beda dengan otomatis ya. Kalau otomatis itu ya semua proses dijalankan tanpa adanya campur tangan manusia. Tapi kalau autonomous itu dia bisa mutusin sendiri. Ya. Bisa memutuskan sendiri. Dan kadang keputusan sekarang bisa juga berbeda dengan keputusan besok. Nah, itu namanya autonomous. Kan bergantung kondisi.